Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen proses dan komunikasi antar proses. Perkenalkan, nama saya Suhlia dari IF19B, teman saya Belin Halima Aktira dari IF19B, dan Tania Puspa Rahayu Sanjaya dari IF19B. Oke, di sini ada manajemen proses. Apa sih manajemen proses? Manajemen proses merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses ini adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses dapat juga didefinisikan sebagai unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Proses berisi instruksi, data, program counter, register pemroses, stek data, alamat pengirim, dan variabel pendukung lainnya. Di sini juga ada beberapa istilah penting berkaitan dengan proses. Yang pertama, multi-programming, manajemen banyak proses di satu pemroses. Pada multi-programming, ini memandang terdapat banyak proses dijalankan bersamaan pada satu saat. Masing-masing proses mendapat bagian memori dan kendali sendiri. SO mengalihkan layanan pemroses di antara proses-proses tersebut. Proses yang dijalankan pada sistem multi-programming sebenarnya bersifat sebagai berikut. Pertama, saling tidak bergantung atau independen, proses sebagai terpisah dari lainnya dan tidak saling mempengaruhi. Yang kedua, satu program pada satu saat. Yang kedua ada multiprocessing. Multiprocessing ini banyak pemroses di dalamnya. Dulunya multiprosesor ini hanya terdapat di dalam sistem besar, yaitu sistem mainframe dan mini komputer. Sekarang komputer workstation pun telah didapati dan dilengkapi multiprosesor yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan dapat memberikan kemampuan fault toleran. Satu komputer dengan banyak pemroses, dengan masing-masing pemroses melakukan pengolahan secara independen. Sistem operasi Microsoft Windows NT, Unix, Linux telah menyediakan dengan dukungan multiprocessing. Yang ketiga ada distribute processing atau computing. Manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer tersebar di satu jaringan. Pada sistem operasi tersebar yang ideal, program tidak perlu menyadari keberadaan banyak pemroses. Kecenderungan masa datang adalah menuju komputasi tersebar. Banyak riset dan pengembangan sistem operasi tersebar diantaranya Amoeba, Match, dan sebagainya. Dan di sini juga ada kebutuhan utama pengendali proses oleh sistem operasi. Yang pertama ada interleave, saling melanjutkan. SO harus melakukan interleave, eksekusi proses-proses untuk memaksimumkan penggunaan proses sambil masih memberi waktu tanggap. Yang kedua ada mengikuti kebijakan tertentu. SO harus mengalokasikan sumber daya ke proses-proses mengikuti kebijaksanaan yang ditentukan, misalnya fungsi atau aplikasi tertentu mempunyai prioritas lebih tinggi, sambil menghindari deadlock. Yang ketiga ada mendukung komunikasi antar proses dan pencipta proses. SO perlu mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses oleh pemakai sehingga membantu menstrukturkan aplikasi. Dan di sini juga ada diagram stata dasar ya. Untuk running ini, pemroses sedang mengeksekusi instruksi TP proses. Nah, untuk ready ini dieksekusi, tetapi pemroses tidak mengeksekusi proses ini. Dan untuk blocked ini,
proses menunggu kejadian tertentu selesai. Dan di sini juga ada transisi status-status selama siklus hidup proses. Proses yang baru diciptakan agar segera mempunyai starter ready. Proses dengan starter running menjadi blocked karena sumber daya yang diminta belum tersedia atau meminta layanan perangkat masukan atau keluaran sehingga menuju menjadi muncul. Proses menunggu kejadian alokasi sumber daya atau selesainya layanan perangkat masukan atau keluaran. Proses dengan starter running menjadi ready karena penjadwalan memutuskan agar proses melakukan eksekusi proses yang lain karena jatah waktu untuk proses itu telah habis. Proses dengan starter blocked menjadi ready saat sumber daya yang diminta atau diperlukan telah tersedia atau layanan perangkat masukan atau keluaran selesai. Proses dengan starter ready ini menjadi running karena penjadwalan memutuskan penggunaan pemproses untuk proses itu karena proses saat itu running berubah menjadi starter atau telah menyelesaikan sehingga disingkirkan dari sistem tersebut. Dan di sini juga ada proses control block atau disingkat menjadi PCB. SO memerlukan banyak informasi mengenai proses untuk dapat melakukan pengelolaan proses secara benar. Informasi ini berada di struktur data PCB. Struktur data PCB menyimpan informasi yang lengkap mengenai pemproses sehingga SO dapat mengelola seluruh siklus hidup semua pemproses di sistem. SO berbeda mengorganisasikan struktur PCB secara berbeda. Informasi pada PCB ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada informasi identifikasi pemproses. Identifikasi proses ini informasi-informasi yang berkaitan dengan identitas proses yang unik. Dengan identifier ini proses dikaitkan dengan tabel-tabel lainnya. Yang kedua ada informasi status pemproses. Informasi status pemproses berisi informasi yang esensinya merupakan nilai atau isi dari register-register pemproses. Saat proses berstatus running, informasi-informasi ini berada di register-register. Ketika proses diinterupsi, semua informasi register harus disimpan agar dapat dikembalikan saat proses dieksekusi kembali. Jumlah dan ragam register yang terlibat tergantung arsitektur komputer. Yang terakhir, informasi kendali proses. Informasi-informasi ini diperlukan sistem operasi untuk mengendalikan dan koordinasi beragam proses aktif. Dan di sini juga ada operasi-operasi pada proses. SO dapat melakukan operasi-operasi terhadap proses. Operasi-operasi ini dapat dilakukan terhadap proses diantaranya pencipta proses, penghancuran atau terminasi proses, penunda proses, pelanjutan kembali proses, pengubahan prioritas proses, memblok proses, membangunkan proses, menjadwalkan proses, dan memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lainnya. Dan di sini juga ada diagram statu lanjut. Penunda adalah operasi penting dan telah diterapkan dengan beragam cara. Penunda biasanya berlangsung singkat. Penunda sering dilakukan sistem dengan memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Proses yang ditunda tidak berlanjut sampai proses lain meresum. Untuk jangka panjang sumber daya proses dibebaskan. Keputusan membebaskan sumber daya bergantung sifat masing-masing sumber daya. Memori utama seharusnya segera dibebaskan begitu proses tertunda agar dimanfaatkan proses lainnya. Proses ini menjalankan proses dari titik instruksi di mana proses ditunda. Operasi suspend dan resume penting karena
Pertama, jika sistem berfungsi atau berkinerja buruk dan berpeluang gagal, maka dengan keberadaan operasi suspend, proses-proses yang berkurang penting dapat disuspend agar kinerja sistem meningkat. Contohnya pada proses pencetakan, bila tiba-tiba kertas habis, maka proses disuspend. Setelah kertas dimasukkan kembali, proses pun dapat diresume. Yang kedua, pemakai yang ragu atau khawatir mengenai hasil suatu proses dapat mensuspend proses, bukan langsung membuang proses. Yang terakhir, sebagai tanggapan terhadap fluktuasi jangka pendek beban sistem, beberapa proses dapat disuspend dan diresume saat beban kembali ke tingkat normal. Dan di sini ada 2 state baru dimasukkan sehingga menjadi diagram 5 state, yaitu yang pertama ada suspend ready, yang kedua ada suspend blocked. Penundaan dapat diinisialisasi oleh proses itu sendiri atau proses lainnya. Pada sistem monoprosesor, proses running dapat mensuspend dirinya sendiri karena tak ada proses lain yang juga running yang dapat memerintahkan suspend. Pada sistem multiprosesor, proses running dapat disuspend proses running lainnya dan pemproses berbeda. Proses ready hanya dapat disuspend oleh proses lainnya. Pada proses blocked adalah transisi menjadi suspend blocked. Pilihan ini dirasa aneh, apakah tidak cukup menunggu selesainya operasi, masukan atau keluaran, atau kejadian yang membuat proses ready atau suspend ready. Bukan state blocked, ready blocked, suspend blocked sama-sama tidak mendapat jatah waktu pemproses. Kenapa dibedakan? Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tania. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Nah, di sini ada implementasi proses. Tabel-tabel ini untuk proses. Masing-masing proses memiliki state yang perlu diperhatikan oleh sistem operasi SO. Mencatat state proses dengan beragam tabel atau senarai. Keempat tabel ini saling berhubungan antara lain. Yang pertama, tabel informasi manajemen memori untuk menjaga keutuhan memori utama dan memori sekunder. Tabel ini memuat informasi berikut. Yang pertama, ada alokasi memori utama yang dipakai untuk proses. Yang kedua, alokasi memori sekunder yang dipakai untuk proses bila menggunakan manajemen memori dengan sweeping. Yang ketiga, ada atribut segmen memori utama dan sekunder. Yang terakhir, ada informasi-informasi lain yang digunakan untuk pengolahan memori. Nah, nomor 2, ada tabel informasi manajemen masukan atau keluaran untuk mengelola perangkat masukan keluaran. Pada suatu saat perangkat masukan atau keluaran digunakan proses tertentu. Dengan demikian perlu dijaga agar proses lain tidak memakainya. Sistem operasi perlu mengetahui status operasi, masuk atau keluaran, dan lokasi memori utama yang digunakan untuk transfer data. Yang ketiga, tabel informasi sistem file berisi informasi mengenai ekstensi file, lokasi pada memori sekunder, status saat itu, dan menyimpan atribut-atribut file lainnya. Yang keempat, ada tabel proses mengelola informasi proses di sistem operasi. Lokasinya di memori berisi status dan atribut-atribut proses yang lain. Nah, proses ditempatkan di memori utama di lokasi tertentu. Proses mempunyai satu ruangan alamat tersendiri. Ruang alamat yang digunakan proses disebut citra proses, atau proses image. Karena selain seluruh kode, bina program proses ditambahi atribut-atribut lain berkaitan penempatannya pada lokasi memori dan status eksekusi pada saat itu. Tabel berikut menunjukkan isi dari citra proses. Nah, di sini ada elemen citra proses sama deskripsinya. Data pemakai, deskripsinya bagaimana yang dapat dimodifikasi berupa data program, daerah stack, dan pemakaian. Nah, program pemakai, program biner yang akan dieksekusi. Stack system digunakan untuk menyimpan parameter dan alamat pemanggilan untuk prosedur dan sistem calls.
Yang terakhir ada PCB, program kontrol blok, berisi informasi-informasi yang diperlukan oleh sistem operasi dalam mengendalikan proses. Nah, lanjut. Nah, di sini ada PCB dan senarai proses. PCB berperan penting pada sistem operasi yang berisi informasi mengenai proses yang diperlukan sistem operasi. PCB dibaca dan atau dimodifikasikan rutin sistem operasi. Seperti ini, seperti penjadwalan, alokasi sumber daya, pemrosesan interupsi, monitoring, dan analisis kerja. Nah, pengaksesan informasi di PCB rutin SO perlu mengakses informasi di PCB. Tiap proses dilengkapi ID unik yang digunakan sebagai indeks atau petunjuk ke tabel untuk mengambil PCB. Nah, kesulitan bukan pada mekanisme pengaksesan, tapi masalah proteksi terhadap PCB. Dua masalah utama proteksi terhadap PCB yaitu yang pertama bug atau kesalahan pemrograman, sesuatu yang dapat merusak PCB dan berakibat menghancurkan kemampuan sistem mengelola proses-proses yang diasosiasikan dengan PCB. Dua, perubahan rancangan struktur PCB dapat berdampak dan sejumlah modul sistem operasi yang memakai PCB. Kedua masalah tersebut memberi gagasan agar semua rutin sistem operasi melewati rutin penanganan PCB. Dalam mengakses PCB, tugas rutin memproteksi PCB dan menjadi perantara PCB dan penulisan PCB. Ada masalah pertama, dapat dicegah karena rutin penanganan PCB akan selalu menjaga agar PCB tidak rusak. Masalah kedua, jelas langsung teratasi karena antarmuka terhadap rutin-rutin lain masih tetap dipertahankan walau rincian-rincian PCB diubah. Lanjut. Nah, di sini ada tahap-tahap penciptaan proses. Penciptaan proses dapat disebabkan beragam sebab dan meliputi beberapa tahap penciptaan proses SBB atau STA. Diberikan satu identifier unik ke proses baru, isian baru ditambahkan ke tabel proses utama yang berisi satu isian per proses. Nah, yang kedua dialokasikan ruang untuk proses. Yang ketiga, PCB harus diinisialisasi. Yang keempat, kaitan-kaitan antar tabel dan senarai yang cocok dibuat. Yang kelima, apabila diperlukan struktur dapat lain, maka segera dibuat struktur data itu. Nah, di sini ada pengalihan proses atau proses switching. Pada suatu saat, proses running diinterupsi dan sistem operasi memberi proses lain state running dan menggilir kendali ke proses itu. Dalam hal ini muncul beberapa masalah yaitu apa kejadian-kejadian memicu alih proses. Yang kedua, masalah lain adalah terdapatnya perbedaan antara alih proses atau proses switching dan alih konteks switching. Apa yang harus dilakukan sistem operasi terhadap beragam struktur data yang dibawa kendalinya dalam alih proses? Lanjut. Kejadian-kejadian penyebab pengalihan proses. Yang pertama, interupsi sistem adalah suatu permintaan khusus pada microcontroller untuk melakukan sesuatu. Nah, interupsi sistem ini disebabkan kejadian eksternal dan tidak bergantung proses saat itu sedang dalam state running. Contoh, selesainya operasi, masukan atau keluaran pada kejadian interupsi, kendali lebih dulu ditransfer ke interport handle yang melakukan penyimpanan data dan kemudian beralih ke rutin sistem operasi yang berkaitan dengan tipe interupsi itu. Nah, tipe-tipe interupsi adalah interupsi clock atau clock interrupt. Kedua ada interupsi masukan atau keluaran. Yang ketiga ada page atau memory fault. Lanjut. Nah, di sini ada dua trap. Trap adalah interupsi karena terjadinya kesalahan atau kondisi kekecualian exception condition yang dihasilkan proses yang running seperti usaha ilegal dalam mengakses file. Dengan adanya trap, sistem operasi menentukan apakah kesalahan yang dibuat mereka merupakan kesalahan fatal. Nah,
Yang pertama ada jika merupakan kesalahan fatal, proses yang saat itu running disingkirkan dan terjadi alih proses. Yang kedua, jika merupakan kesalahan yang tidak fatal, maka tergantung sifat kesalahan dan rancangan sistem operasi. Kemungkinan yang dilakukan adalah menjalankan prosedur pemulihan atau memperingati pemakaian. Nah, saat terjadi trap, mungkin terjadi pengalihan proses, mungkin pula resume terhadap proses. Nah, yang ketiga ada supervisor atau supervisor call. Supervisor call yaitu panggilan meminta atau mengaktifkan bagian sistem operasi. Contohnya proses pemakai running meminta lumayan masukan keluaran seperti membuka file. Panggilan ini menghasilkan transfer ke rutin bagian sistem operasi. Nah, biasanya menggunakan sistem call membuat proses pemakai blokir karena diaktifkan proses kernel atau sistem operasi. Lanjut. Nah, di sini ada pengalihan proses dan pengalihan konteks. Ada pengalihan proses terjadi jika proses running beralih menjadi state line ready atau block dan sebagainya. Kemudian sistem operasi harus membuat perubahan berarti terhadap lingkungannya. Langkah-langkah yang terlibat dalam pengalihan proses SBB. Yang pertama ada simpan konteks pemroses, yang kedua ada perbarui PCB proses yang running. Nah, yang ketiga ada pindahkan PCB ke proses ke scenario yang cocok atau ready, blockade, dan sebagainya. Yang keempat, pilihan satu proses lain untuk dieksekusi sesuai teknik penjadwalan. Yang kelima ada perbarui PCB proses yang dipilih termasuk perubahan state menjadi running, perubahan. Yang keenam ada perbarui struktur data manajemen memori pekerjaan ini sesuai dengan pengolahan translasi alamat. Yang ketujuh, kembalikan konteks pemroses dengan konteks simpanan yang memberitahu konteks proses terakhir saat dialihkan dari state running. Nah, pengalihan proses melibatkan pengalihan konteks dan perubahan state memerlukan usaha yang lebih besar daripada pengalihan konteks. Lanjut. Pengalihan konteks dapat terjadi tanpa pengalihan state proses yang sedang running. Sedangkan pengalihan proses pasti melibatkan juga pengalihan konteks. Nah, siklus ini penanganan interupsi adalah pemrosesan penyimpanan konteks sama pemroses mengeset register PC dengan alamat awal program untuk interpret handle. Setelah kedua aktivitas itu, pemroses melanjutkan menjalankan instruksi berikut di interrupt handle yang melayani interupsi. Pelaksanaan interupsi ini belum tentu mengakibatkan pengalihan ke proses lain, yaitu pengalihan PCB proses dari senarai running ke senarai lain atau blockade ready dan sebagainya. Dan sebaliknya kita menyebut pengalihan konteks adalah untuk pengalihan sementara yang dilakukan dengan singkat, misalnya untuk mengeksekusi interpret handle. Setelah selesai penanganan interupsi, maka konteks yang terdapat pada stack dikembalikan sehingga kembali ke konteks proses semula tanpa terjadi pengalihan ke proses lain. Lanjut. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Belin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Tania, yaitu komunikasi antar proses. Definisi komunikasi antar proses atau definisi antar proses atau interprocess communication atau IPC adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. IPC terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respon dari sebuah permintaan. Lanjut. Proses-proses yang membutuhkan komunikasi. Proses-proses yang ingin dikomunikasikan harus memiliki sebuah cara untuk memilih satu dengan lain.
Proses-proses yang ingin dikomunikasikan dapat menggunakan komunikasi langsung atau tidak langsung. Yang pertama, komunikasi langsung. Itu setiap proses yang ingin berkomunikasi harus memiliki nama yang bersifat eksplisit, baik penerimaan atau pengirim dari komunikasi tersebut. Dalam konteks ini, pengiriman dan penerimaan pesan secara primitif dapat dijabarkan sebagai yang pertama, to send, artinya mengirim sebuah pesan ke proses P. Yang kedua, receive, yang artinya itu menerima sebuah pesan dari proses P. Sebuah jaringan komunikasi pada bahasan ini memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, sebuah jaringan yang didirikan secara otomatis di antara setiap pasang dari proses yang ingin dikomunikasikan. Proses tersebut harus mengetahui identitas dari semua yang ingin dikomunikasikan. Yang kedua, sebuah jaringan adalah terdiri dari penggabungan dua proses. Yang ketiga, di antara setiap pesan dari proses terdapat tepat sebuah jaringan. Lanjut. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Pada komunikasi tak langsung, pengiriman atau penerimaan pesan dilakukan melalui kotak surat atau mailbox. Mailbox adalah suatu objek yang mana pesan-pesan yang ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. Tiap-tiap mailbox memiliki identitas unik. Dua buah proses dapat saling berkomunikasi hanya jika mereka saling menggunakan mailbox secara bersama-sama. Dua proses dapat saling berkomunikasi apabila kedua proses tersebut sharing mailbox. Pengirim dan penerima dapat dijabarkan sebagai send atau A atau message, pengirim pesan ke mailbox A. Lalu receive A atau message, penerima pesan dari mailbox A. Lalu yang ketiga, sinkronisasi. Komunikasi antara proses membutuhkan flash bytecalls untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat diblok atau blocking atau tidak dapat diblocking atau non-blocking. Juga dikenal dengan sinkron atau asinkron. Yang pertama itu pengiriman yang diblok. Artinya proses pengiriman diblok sampai pesan diterima oleh proses penerima atau receiving proses atau oleh mailbox. Yang kedua, pengiriman yang tidak diblok, yang artinya proses pengiriman pesan dan mengkalkulasi operasi. Yang ketiga, penerimaan yang diblok, artinya penerima memblok sampai pesan tersedia. Yang keempat, penerimaan yang tidak diblok, artinya penerima mengembalikan pesan valid atau null. Lanjut. Yang keempat, buffering. Baik komunikasi itu langsung atau tak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya terdapat 3 jalan di mana antrian tersebut diimplementasikan. Yang pertama itu kapasitas 0, artinya antrian mempunyai panjang maksimum 0, maka link tidak dapat mempunyai penungguan pesan atau message waiting. Dalam kasus ini, pengirim harus memblok sampai penerima menerima pesan. Yang kedua, kapasitas terbatas, artinya antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak N pesan dapat dimasukkan jika antrian tidak penuh ketika pesan dikirimkan, pesan yang baru akan menimpa, dan pengirim-pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Link mempunyai kapasitas terbatas. Jika link penuh, pengirim harus memblok sampai terdapat ruang pada antrian. Yang ketiga, kapasitas tak terbatas. Antrian mempunyai panjang yang tak terhingga, maka semua pesan dapat menunggu di sini. Pengirim tidak akan pernah diblok. Lanjut.
penggunaan daya secara bersamaan. Yang pertama, manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses memerlukan sumber daya atau resource tertentu seperti waktu CPU, memori, file, dan perangkat I/O untuk menyelesaikan tugasnya. Untuk mengatur proses yang ada, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses tersebut. Pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat oleh user atau sistem, sehingga menghentikan proses sementara dan melanjutkan proses, menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronisasi proses dan komunikasi proses. Yang kedua, manajemen memori utama. Memori utama atau biasanya disebut dengan memori adalah sebuah array besar berukuran word atau bit, di mana setiap array tersebut mempunyai alamat tertentu. Memori adalah penyimpan yang dapat mengakses data dengan cepat yang digunakan oleh CPU dan perangkat I/O. Untuk mengatur memori, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas manajemen memori sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan dari yang menggunakan. Yang kedua, memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika tersedia ruang di memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori jika diperlukan. Lanjut. Yang ketiga, manajemen file. File adalah kumpulan informasi yang saling berhubungan yang sudah didefinisikan oleh pembuatnya. Biasanya, file berupa program dan data. Untuk mengatur file, sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file sebagai berikut. Yang pertama itu pembuatan dan penghapusan file. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Yang terakhir, pemetaan file dan memori sekunder. Yang keempat itu manajemen sistem I/O. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas sistem I/O sebagai berikut. Yang pertama itu sistem buffer stretching, yang kedua antarmuka device driver secara umum, dan yang terakhir driver untuk device hardware tertentu. Yang kelima, manajemen penyimpan sekunder. Karena memori utama bersifat volatil atau terlalu kecil untuk mengakomodasi semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpan sekunder untuk backup memori utama. Beberapa sistem komputer modern menggunakan disk untuk media penyimpan, baik program maupun data. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas-aktivitas manajemen penyimpanan sekunder sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan ruang bebas. Yang kedua, pengalokasi penyimpanan. Dan yang terakhir, penjadwalan disk. Lanjut. Race condition. Yang pertama itu situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Yang kedua itu suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses share memori atau data pada saat yang bersamaan dan hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Lanjut. Critical selection. Bagian dari suatu program di mana terjadi pengaksesan terhadap share memori atau share file yang dapat mengakibatkan terjadinya race condition. Cara yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadi race condition itu ada 4. Yang pertama, tidak ada dua proses yang memasuki critical section-nya secara simultan atau bersamaan. Yang kedua, tidak ada asumsi yang dibuat yang berhubungan dengan kecepatan dan jumlah CPU.
Yang ketiga, tidak ada proses yang berjalan di luar critical section-nya yang dapat memblokir proses-proses lain. Yang terakhir itu yang keempat, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk ke critical section-nya. Lanjut. Mutual exclusion, suatu cara untuk memastikan bila sebuah proses sedang menggunakan sebuah share variabel atau file, sehingga proses-proses yang lain harus tidak diikutsertakan atau exclude untuk melakukan hal yang sama. Kriteria mutual exclusion itu ada 4. Yang pertama, tidak boleh ada 2 proses atau lebih yang berada dalam satu critical section. Yang kedua, jangan berasumsi dengan kecepatan running CPU dan jumlah CPU. Yang ketiga, tidak boleh ada proses di luar critical section-nya yang memblokir atau menghalangi proses lain masuk ke critical section. Dan yang keempat, tidak boleh ada proses yang menunggu terus untuk masuk ke critical section. Lanjut. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.